Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Perkenalkan, saya Saiful Syaribullah, mahasiswa dari jurusan Hukum Pidana Islam, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Gorontalo. Di video ini saya akan sedikit membahas hukum pidana, mulai dari pengertiannya, pembagiannya, sampai ke tujuan kenapa hukum pidana itu sampai ada. Baik, langsung kita masuk ke pengertiannya. Hukum pidana itu adalah bagian dari keseluruhan hukum yang mana aturan ini diberlakukan di suatu negara dan mempunyai sanksi bagi yang melanggar atau yang tidak mematuhi aturan tersebut. Oke, jadi sekarang sudah tahu ya apa itu hukum pidana. Jadi hukum pidana itu yang membedakan dari bagian-bagian hukum yang lain adalah dia memiliki sanksi bagi pelanggar berupa penjara, denda, dan lain sebagainya. Langsung kita masuk ke pembagian hukum pidana. Hukum pidana ini sebenarnya dibagi berdasarkan beberapa macam ya. Yang pertama dibagi berdasarkan keadaan. Nah, untuk pembagian yang berdasarkan keadaan ini dia dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah hukum pidana diam atau material, dan yang kedua adalah hukum pidana bergerak atau formil. Apa sih yang dimaksud dengan hukum pidana diam dan bergerak? Baik, kita akan mulai dari hukum pidana yang diam atau material. Adalah aturan-aturan hukum yang menentukan larangan dan perintah, menetapkan syarat-syarat bagi pelanggaran pidana untuk dapat dijatuhi hukuman. Jadi isi dari hukum pidana material ini ada tiga ya. Yang pertama adalah perbuatan yang dilarang, dan yang kedua adalah perintah yang harus dilakukan, dan ketiga adalah sanksi yang merupakan ancaman. Sekarang kita menuju ke hukum pidana formil atau bergerak. Jadi dalam hukum pidana formil atau bergerak, ini adalah aturan-aturan untuk bagaimana caranya untuk menegakkan aturan-aturan yang dibuat dalam hukum pidana material. Misalnya contoh, hukum pidana material itu memuat pasal-pasal atau aturan-aturan yang sudah dikodifikasi di dalam KUHP atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Nah, bagaimana cara untuk melaksanakan pasal-pasal tersebut? Diadakanlah hukum pidana formil. Hukum pidana formil ini akan menjalankan pasal-pasal tersebut. Jadi kalau misalnya dalam pasal tersebut memuat ancaman 3-5 tahun penjara, misalnya contoh, terus di hukum pidana formil dia akan menentukan hukuman apa yang cocok tapi di antara 3-5 tahun tersebut ya. Itu hukum formil ya. Jadi dia di dalam hukum formil ini dia mencakup aturan-aturan bagaimana cara melaksanakan hukum pidana material. Paham kan? Oke, next. Dan yang kedua adalah pembagian berdasarkan bentuknya. Nah, dalam pembagian ini pun dia dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah hukum pidana objektif, dan yang kedua adalah hukum pidana subjektif. Hukum pidana subjektif. Baik, yang pertama adalah hukum pidana objektif atau ius poenale, yakni hukum pidana yang dilihat dari aspek larangan berbuat yang disertai dengan ancaman bagi siapapun yang melanggar peraturan tersebut. Yang kedua adalah hukum pidana subjektif atau ius poenindi. Hukum pidana subjektif ini mengatur hak dan kewenangan negara dalam hal menentukan larangan, melakukan sifat memaksa, dan menjalankan sanksi pidana. Selanjutnya adalah pembagian hukum pidana berdasarkan sumbernya. Yang pertama adalah hukum pidana umum, dan yang kedua adalah hukum pidana khusus. Yang pertama adalah hukum pidana umum. Hukum pidana umum ini adalah semua aturan yang bersumber dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Dan yang kedua adalah hukum pidana khusus. Hukum pidana khusus adalah aturan yang berada di luar dua sumber tadi, KUHP dan KUHAP. Nah, dan yang terakhir adalah pembagian hukum pidana berdasarkan wilayah berlakunya. Nah, pembagian hukum pidana ini ada tiga. Yang pertama adalah hukum pidana umum, yang kedua adalah hukum pidana lokal, dan yang ketiga adalah hukum pidana internasional. Jadi hukum pidana umum adalah semua aturan hukum pidana yang berada di suatu negara, atau misalnya contohnya Indonesia. Hukum pidana di wilayah Provinsi Sumatera akan sama dengan hukum pidana yang berada di wilayah Provinsi Gorontalo.
Yang kedua adalah hukum pidana lokal. Jadi hukum pidana lokal ini hukum pidana yang berlaku dalam suatu daerah. Misalnya ada aturan dalam adat Gorontalo, maka aturan ini tidak akan sama dengan adat di luar Gorontalo. Dan yang terakhir adalah hukum pidana internasional. Hukum pidana internasional adalah hukum pidana yang berlaku di seluruh negara. Jadi semua negara mengakui hukum pidana tersebut. Jadi jika ada orang yang melakukan tindak pidana yang berskala internasional, maka akan diambil alih oleh hukum pidana internasional. Selanjutnya adalah fungsi hukum pidana. Di sini pun fungsi hukum pidana memiliki 3 fungsi. Yang pertama adalah untuk melindungi kepentingan umum atau kepentingan masyarakat. Yang kedua adalah memberi dasar legitimasi kepada negara untuk mempertahankan kepentingan umum. Dan yang ketiga adalah mengatur dan membatasi kekuasaan negara dalam menjalankan fungsinya, mempertahankan fungsi hukum yang dilindungi. Dan yang terakhir adalah tujuan hukum pidana. Yang pertama adalah untuk menakut-nakuti orang agar tidak melakukan tindak pidana. Dan yang kedua adalah untuk mendidik orang yang telah melakukan tindak pidana agar dia menjadi lebih baik atau memberikan efek jerah. Ya, sebenarnya tujuan hukum pidana ini baik ya. Tapi kalau kita lihat-lihat lagi secara realitanya, apakah hukum pidana ini sudah berjalan dengan baik di kehidupan kita? Apakah pencurian sudah berhenti? Apakah pembunuhan sudah berhenti? Ataukah apakah korupsi sudah berhenti? Jadi yang salah sebenarnya bukan dari aturannya, tapi yang salah adalah perbuatan dari manusia itu sendiri. Memang manusia itu tidak luput dari kesalahan, tapi jangan jadikan itu sebagai alasan untuk kita selalu berbuat kesalahan terus-menerus. Jadi tujuan diadakannya semua peraturan, bukan hanya hukum pidana, semua peraturan yang dibuat itu bertujuan baik. Jadi itulah sedikit dari pengantar hukum pidana. Mungkin beberapa dari kalian ada yang ingin meneruskan studinya, atau mungkin kalian ingin meneruskan belajar. Ya kan, untuk meneruskan belajar kita tidak harus ke universitas, kita tidak harus ke institut. Belajar itu bisa di mana saja. Jadi mungkin ini sedikit ilmu dari saya. Semoga bermanfaat bagi kalian semua. Saya Saiful Asyaribullah undur diri, dan tetap sehat, tetap jaga keselamatan, tetap cuci tangan, dan jangan lupa jika keluar rumah tetaplah memakai masker. Keep safety, stay healthy, and goodbye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.